Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial bagi mahasiswa yang berkuliah di Akademi Manajemen Bumi Sebalau kelas karyawan, yang mana kita akan menggunakan Learning Management System sebagai media pembelajaran kita. Di sini silahkan ketika sudah masuk ke dalam halaman LMS-nya, halaman LMS, linknya nanti akan diberikan oleh staff, oleh dosen, dan yang lainnya. LMS-nya itu berada di domain lms.bumisbalao.ac.id. Nanti silahkan diakses dan akan muncul halaman seperti ini. Kemudian ini merupakan halaman awal ketika belum login. Setelah itu kita bisa login untuk bisa mengakses mata kuliah dan lain sebagainya. Kita klik login. Kemudian di sini kita lihat ada isian yaitu username dan password. Silahkan masukkan username yang digunakan sesuai dengan username dan password yang diberikan oleh operator. Oke, login. Setelah login, di sini karena saya login pakai akun admin, saya akan memberikan contoh login sebagai siswa atau sebagai mahasiswa. Oke, jadi saya sudah login sebagai student ya. Nanti setelah login, ini halaman utamanya, dan untuk bisa melihat mata kuliah yang sedang dipelajari, silahkan klik My Course di sini. Kemudian masuk ke dalam tampilan listing dari mata kuliah yang di empau. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke example course. Oke, di sini adalah mata kuliah yang dipilih untuk dikerjakan terlebih dahulu atau untuk dipelajari. Misalnya di sini adalah example course, ada mata kuliahnya. Kemudian di sini ada pertemuan-pertemuan, ada contoh materi dan lain sebagainya. Silakan nanti dipelajari. Oke, misalnya saya akan mempelajari. Yang pertama saya akan buka di pengumuman. Oke, announcement. Oke. Setelah itu saya mau buka di materi pertemuan 1. Di sini saya akan buka ke pertemuan 1. Di sini ada dua sub sesi, yaitu materi dan soal. Saya akan lihat dulu materinya. Oke, di sini materinya. Kita lihat lagi soal-soalnya, tugas pertemuan 1. Oke, di sini tugasnya saya akan memberikan submission atau mengerjakan tugasnya. Caranya tadi ya, caranya pertama di sini nanti akan ada tulisan add submission. Oke, ini nanti sebagai student tidak akan muncul menu grade-nya. Kita add submission, kemudian saya tambahkan di sini just attachment. Misalnya saya akan masukkan example di sini, open, upload this file. Oke. Comma special values file type cannot be accepted. Berarti tidak diperkenankan untuk mengupload yang berbentuk CSV, harus PDF dan Word tadi, seperti itu. Kita open. Tergantung dari dosennya ya, apakah dosennya memberikan batasan file yang boleh diupload atau nanti dilihat di instruksinya gitu. Nanti instruksinya bakal muncul di halaman utama penugasannya. Setelah itu kita save change. Oke, kita sudah submit ya. Kemudian kita lihat di assignment, di sini ada satu orang yang telah melakukan ini untuk dosennya. Oke, kita bisa edit submission ataupun remove submission. Oke, edit, misalnya mau ganti file bisa, dengan cara remove juga bisa. Oke, kemudian kita masuk ke kita masuk ke pertemuan di sini lagi. Oke, ini kita sebagai mahasiswa bisa melihat ke bagian soal lagi. Ada soal lagi ternyata, kuis pertemuan 1. Kita klik di kuis pertemuan 1, kita bisa melakukan, kalau di sini belum pernah mengerjakan itu tulisannya adalah attempt quiz. Kalau sudah pernah mengerjakan tulisannya attempt quiz.
kalau misalnya memang tidak dibatasi pengerjaannya. Jika dibatasi pengerjaannya, maka kita hanya bisa mengerjakan 1 kali atau 2 kali, tergantung dari dosennya masing-masing nanti mengkonfigurasinya atau melakukan pengaturannya. Oke, di sini kita lihat ada limitnya, time limitnya itu udah 30 menit. Jadi hanya bisa mengerjakan soal sampai 30 menit, lebih dari itu nanti akan otomatis tersubmit atau akan tersimpan jawabannya. Baik itu jawaban yang sudah dijawab ataupun yang belum. Oke. Kita coba caranya untuk mengerjakannya. Klik di sini. Nanti tulisannya di sini kalau belum pertama kali ada attempt quiz, kalau sudah tinggal retime, diklik saja, kemudian start attempt. Kemudian di sini akan muncul nih menu kuisnya. Oke. Di sini ada pertanyaan, kemudian ini adalah keterangannya ya. Pertanyaan 1 itu urutan pertanyaannya, kemudian not yet answer itu karena kita belum memilih pertanyaan. Mark out of ini adalah nanti ketika jawabannya benar itu satu pertanyaan ini akan diberikan nilai berapa? Oh, 2 ternyata. Kemudian di sini ada limit dari pengerjaannya, tinggal berapa? Tinggal 29 menit 24 detik. Ini akan terus berjalan sampai angka 0. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah quiz navigation. Di sini berupa navigasi quiz untuk ke quiz nomor berapa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Kita juga langsung bisa finish time, tapi nanti ada peringatan ya kalau kita belum mengerjakan sama sekali. Oke, kemudian kita coba jawab di sini Gibran, misalnya next kita buat ini true, next, kemudian tes ini kita buat 1, next, dan ini adalah true, next, kemudian ini adalah 3, finish tab, seperti ini. Oke, di sini akan ada summary dari pertanyaan-pertanyaan apakah sudah kita jawab atau belum. Pertanyaan yang pertama itu statusnya sudah dijawab, 3 dan seterusnya sudah dijawab, answer save gitu. Kalau kita misalnya mau kembali ke dalam kuisnya, kita bisa return to attempt, atau kalau mau kita lakukan submit atau sudah selesai nih, saya mau submit gitu, saya mau mengumpulkan, silakan klik submit all and finish, klik lagi. Ini ada pertanyaan. Ketika ada peringatannya, once you submit your answer, you won't be able to change them. Jadi ketika kita sudah submit jawaban itu kita tidak bisa mengubahnya lagi. Kita submit all and finish. Oke, ketika ini sudah kita klik tidak bisa mengubahnya lagi, kecuali belum diklik kita bisa mengubahnya. Oke, kita klik, kita submit dan sudah. Oke, nanti ada ada menu preview. Ini nanti tergantung setelan dari dosen apakah boleh di preview atau tidak. Ini statusnya sudah selesai, jam pengerjaannya kapan, jam mulai pengerjaannya kapan, selesainya kapan, durasinya berapa menit. Kemudian di sini kita bisa lihat nilai kita berapa, 100 ternyata. 100% atau nilainya sempurna. Kita finish review dan di sini akan muncul nilainya. Seperti itu. Baik, itu untuk tugas. Dan untuk materi tinggal kita lihat ya di sini materi-materi tugasnya juga sudah hanya seperti itu. Silakan nanti bagi mahasiswa bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan benar melalui LMS ini. Terima kasih.